Al-Quran dengan bahasa Arab. Di sini diketahui bahwa kalimat hal istifham adalah istifham ingkari dan hamzah istifham ingkari dari siyaqul makna. Maka contohnya di dalam ayat ini, afillahi syakkun. Maka maknanya jangan diartikan istifham ijabi bermakna apakah ragu kepada Allah, tidak. Maka afillahi syakkun, maka tidaklah keraguan pada Allah. Maknanya di sini bisa jadi pada wujudnya Allah, dan bisa jadi pada kekuasaan Allah, dan ketiga bisa maknanya pada penciptaan Allah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Maka jangan diragukan lagi tentang Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Maka hamzah istifham di sini banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya seperti lafaz hal juga. Seperti Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka hal di sini hal istifham ingkar. Bukan maknanya apakah, tetapi laisat, tidaklah. Maka artinya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, tidaklah sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang ignorant dari ilmu agama ini. Maka orang yang alim dengan orang yang awam, yang bodoh kepada agama Islam, itu tidak sama di sisi Allah. Apakah sama seorang dai kepada Allah dengan orang awam yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa mengajari manusia kepada Al-Quran dan Sunnah? Jelas beda. Maka ini makna qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ignorant, orang-orang yang jahil kepada agamanya. Dan sama semakna ini juga Allah sebutkan, hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawi dzulumati wan nur. Maka dikatakan oleh Allah, apakah sama? Apakah itu artinya tidak? Tetapi laisat, tidaklah sama perumpamaan orang yang a'ma wal basir, orang yang buta dengan orang yang melihat. Maka tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Siapa yang buta? Mereka orang yang jahil kepada agama Islam. Ngaku Islam tetapi bodoh kepada agama Islam. Tidak tahu bagaimana salat yang benar, tidak tahu bagaimana puasa yang benar, tidak tahu mana yang halal dan yang haram, tidak tahu ini adalah sunnah dan di sana adalah bid'ah, tidak tahu di sana ada kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari keislaman. Maka tidak sama orang-orang alim dengan orang-orang yang bodoh. Allah misalkan hal yastawil a'ma wal basir. Maka tidak sama orang yang alim seperti orang yang bisa melihat dengan orang yang jahil kepada agamanya seperti orang yang buta kepada agamanya. Am hal tastawi dzulumat wan nur. Maka sama seperti tidak samanya atau berbedanya adzulumat dengan an-nur. Maka adzulumat dengan an-nur apakah sama? Jelas berbeda. Maka di sini pun istifham ingkari. Maka tidaklah sama kegelapan dengan cahaya, seperti orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan begitu pun contoh yang lain yang kita lewati di dalam pelajaran Lumatil I'tiqad. Apa? Hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah. Maka hal di sini i'rabnya bimakna laisat, bukan apakah. Sehingga maknanya hal harfu istifham bimakna an-nafi.
Ai istifham ingkari, bermakna tidaklah mereka menunggu di hari kiamat itu illa kecuali an ya'tiyahumullah, kedatangan Allah kepada mereka untuk menghisab amalan-amalan mereka dan menentukan nasib mereka di surga dan di neraka. Maka hal di sini bermakna laisat, tidaklah. Dan bisa jadi ismun istifham juga selain dari hal yang kami sebutkan juga adalah hamzah, seperti tadi hamzah afillahi, dan juga hamzah contoh yang lain, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka di sini afaman, hamzah di sini pun istifham inkari, seperti afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ay kaman laisa kadzalik, ingkar. Maka tidaklah Allah Jalla wa Ala yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya itu tidak sama. Maka mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Dan begitupun contoh mungkin yang terakhir dari istifham ingkari, ucapan Allah di Al-Quran, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsun khalqan jadida. Maka ucapan Allah a idza kunna idhaman tidak diartikan dan mereka berkata, apakah jika kita telah menjadi tulang, bukan seperti, tapi a idza kunna idhaman, maka tidaklah kami yang telah menjadi tulang belulang dan yang benda-benda yang hancur ini, a'inna lamab'utsun, maka tidak pernahlah kami ini pasti dibangkitkan kembali, khalqan jadida, sebagai makhluk yang baru. Maka di sini maknanya a'idza kunna idhaman, jangan diartikan apakah jika kami telah menjadi tulang belulang, tetapi maka tidaklah di saat kami telah menjadi tulang belulang, a'inna lamab'utsun, dan tidaklah kami pasti akan dibangkitkan. Maka ini dari contoh-contoh di Al-Quran yang banyak tentang istifham ingkari, agar mudah kita memahami dengan contoh-contoh ini bahwa di sana ada Al-Quran, ayat-ayatnya memberikan makna ingkar, bimakna laisa, bimakna tidaklah, tetapi dengan ismul istifham. Maka jangan diartikan apakah dan sebagainya. Kemudian ucapan Allah Jalla wa Ala, liyaghfira lakum min dzunubikum. Maka lam di sini i'rabnya telah kita lalui li ta'lim. Maka tujuan dari para rasul, liyaghfira lakum min dzunubikum, mengajak kepada tauhid, agar apa? Liyaghfira lakum min dzunubikum. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa para nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat lil alamin. Namun karena mereka mendustakan dari umatnya, sehingga akhirnya mereka diazab oleh Allah. Maka makna dari ayat ini, liyaghfira lakum min dzunubikum, menjadi pendalilan bahwa jika mereka masuk kepada ajaran nabinya, masuk kepada ajaran Islam, ajaran tauhid, Musa mengajak kepada Islam, Nuh mengajak kepada Islam, Ibrahim mengajak kepada Islam, Isa mengajak kepada Islam, penyembahan Allah yang tauhid. Maka jika masuk kepada tauhid, tujuan dari dai-dai ataupun rasul-rasul adalah liyaghfira lakum min dzunubikum, agar mengampuni dosa-dosa kalian di saat kalian masuk kepada Islam. Maka di sini menjadi faidah, lam di sini taklil, diampuni dosa-dosanya
Dikarenakan apa? Dikarenakan masuk kepada agama para rasul ataupun kepada Islam. Maka di sini menjadi faedah bagi kita. Jika sekarang seorang yang kafir kemudian besok menjadi mu'alaf dan dia mempunyai dosa-dosa yang besar kepada Allah, yang paling besar adalah kesyirikannya kepada Allah. Menyembah Yesus Kristus, menyembah Uzair, menyembah Buddha, menyembah Krishna, menyembah Dewa Shiva dan Wisnu, dan juga dewa-dewa yang lainnya. Maka keadaan mereka dalam keadaan dosa yang paling besar ini setiap hari, keyakinannya seperti itu, maka akan diampuni oleh Allah di saat mereka masuk Islam. Maka dalilnya di dalam ayat ini, liyaghfira lakum min dzunubikum, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian di saat kalian masuk kepada Islam. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka selesai dari kekufuran kepada Allah, mereka masuk kepada Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Maka jika mereka selesai dari kesyirikan mereka dan bertobat, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan juga di dalam hadis dari Amr ibn al-As, di saat dia menceritakan bagaimana dia dulu masuk Islam, dia mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, mana tanganmu, aku membaiatmu. Di saat akan dipegang oleh Nabi, maka dia mengepalkan tangannya. Dikatakan oleh Nabi, malak ya Amr. Amr ibn al-As min dahil Arab. Malak ya Amr. Qala qultu aradtu an ashtarita. Qala tashtaritu bimada? Qultu an yughfara li. Maka aku ingin membaiat kamu. Di saat mau dibaiat oleh Nabi untuk disalami, maka dia mengelakkan tangannya. Dikatakan oleh Nabi, malak ya Amr, apa yang terjadi pada kamu wahai Amr? Katanya mau membaiat masuk Islam. Dikatakan, tapi aku minta syarat. Apa syaratnya? Agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka dijawab oleh Nabi, ama alimta annal Islam yahdimu makana qabla. Maka apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghancurkan dosa-dosa yang telah lampau? Maka ini faedah dari ajakan para nabi untuk masuk kepada Islam. Maka di saat para nabi membawa ajaran Islam, orang-orang kafir mengingkarinya. Maka di dalam ayat disebutkan, qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard yad'ukum. Para nabi itu yad'ukum, mereka menyerukan kepada kalian untuk apa? Liyaghfira lakum min dzunubikum. Dari apa? Dari perbuatan kekufuran kalian. Jika kalian masuk Islam, mereka para nabi itu mengajak kepada kebaikan kepada kalian, agar kalian diampuni dosa-dosanya. Wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Dan menangguhkan dengan kehidupan di dunia ini. Maknanya bisa jadi di sini wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, Allah memberikan kehidupan yang baik dengan masuknya kepada Islam sampai kepada waktu yang ditentukan. Maknanya dia di dunia ini dalam keadaan baik, kemudian dimatikan oleh Allah masuk kepada surga. Mana pendalilannya bahwa yang diinginkan wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ay nikmah fi dunya, nikmal hayah fi dunya, kehidupan yang baik di dunia, seperti ucapan Allah di dalam surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalim musamma.
Maka di sini pun sama. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Jika kalian melaksanakan istighfar dan bertobat dari dosa-dosa kalian, yumatikum mata'an hasana, Allah memberikan kehidupan yang mulia ila ajali musamma. Maknanya sampai selesai waktu kamu di dunia ini. Maka ini dari makna wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Maknanya adalah Allah memberikan kenikmatan atas masuknya Islam dikarenakan dakwah dari para nabi ke muka bumi ini. Sampai kapan? Sampai selesai dari kehidupan di dunia, ila ajalin musamma. Maka ini hakikat dari para nabi, yang mana mereka datang untuk diutus mengajak manusia kepada kebaikan. Maka di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka katakanlah la ilaha illallah, wahai manusia, tuflihu, kalian akan beruntung. Maka ini asal dari diutusnya para nabi rahmatan lil alamin. Namun apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kafir atas para nabi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mengambil baiat kepada nabinya untuk mengimaninya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan dua perkara tadi, dihancurkan semua dosa-dosanya, diampuni, dan diberikan kehidupan yang nikmat di dunia sampai dimatikan, kemudian nanti masuk kepada surga di hari akhirat. Namun di ayat ini disebutkan, bukannya mereka malah menerima ajakan para nabi, tetapi qalu in antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian itu kecuali manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna. Maka mereka malah mengatakan, kalian manusia seperti kami dan kalian ingin menjauhkan kami dari peribadatan nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka mana dalil kalau kalian itu para rasul? Silakan berikan dalilnya. Itu malah tantangan dari orang-orang yang diutus para rasul kepadanya. Maka kalau mereka mengikuti para rasul, mendapatkan dua perkara di sini. Pertama, diampuni dosa-dosanya, liyaghfir lakum min dzunubikum. Kedua, wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Diakhirkan dengan kenikmatan melimpah, tidak diadab sampai kepada waktu tertentu di dunia ini. Mungkin ini yang bisa kita berikan dari tafsir makna. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu